Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 138 Pencarian Kediaman Feng. Sebuah tangan kurus kering terulur sambil gemetar, berusaha mengusap luka-luka mengerikan di wajahnya. Tanpa diduga, sebelum dia bisa menyentuhnya, Feng Jiu terbangun. Feng Jiu terbangun kaget, lalu segera duduk dan waspada. Ketika dia melihat bahwa patriark tua yang terbangun dan mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar ke arahnya, dia pun melunakkan kewaspadaannya. Melihat patriark tua menangis tanpa suara, dia tiba-tiba terkejut. "Kakek, mengapa kamu menangis?" Dia mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya dan terus bertanya, "Apakah kamu merasa tidak enak badan? Kemarilah, biar aku bantu kamu duduk sebentar." Kewaspadaan Feng Jiu yang tinggi membuat hati lelaki tua itu teriris-iris. Berapa banyak penderitaan yang harus ia lalui sebelum ia harus mengembangkan kewaspadaan seperti itu? Apakah ia harus selalu takut akan bahaya dan bahkan tidak bisa tidur nyenyak? Feng kecil. Kakek. Kakek benar-benar mengecewakanmu. Air matanya mengalir deras, dalam penyesalan dan rasa sakit. Jika dia tahu hal seperti itu akan terjadi dalam beberapa bulan dia mengasingkan diri untuk berkultivasi, dia tidak akan pernah melakukannya apapun yang terjadi. Mendengar itu, Feng Jiu tersenyum dan membantunya duduk di kepala tempat tidur sambil berkata dengan suara lembut, "Kakek, jangan seperti itu. Aku baik-baik saja sekarang. Sangat baik." Untuk mengalihkan perhatiannya dan tidak membiarkannya terus-menerus menyesali diri, dia bertanya, "Kakek, apa yang sebenarnya terjadi setelah kakek kembali?" Kakek mengonsumsi obat perangsang yang membuat kakek menjadi sangat gelisah dan kakek bahkan keracunan. Sangat gelisah. Lelaki tua itu menyeka air matanya dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan suara penuh kebencian, "Wanita itu. Aku pergi ke halaman ingin menangkapnya waktu itu dan dia telah melemparkan bubuk mesiu tanpa sepengetahuanku. Aku telah menghirupnya dengan sembarangan dan dia berkata." Berbicara sampai titik itu, suaranya tiba-tiba terhenti dan dia ragu-ragu. Dia bilang wajahku dirusak olehnya. Dan siksaan yang dia timpakan padaku saat itu membuat kakek sangat marah. Itulah satu-satunya hal yang masuk akal yang dia duga pasti terjadi atau patriark tua tidak akan mudah tertipu. Patriark tua Feng mengangguk dan berkata, "Kau benar. Ketika aku mendengar itu, aku menjadi sangat marah dan kemudian aku merasakan kemarahan yang membara membuncah di otakku dan tiba-tiba aku tidak dapat mengendalikan emosiku." Berbicara tentang hal itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan agak bingung, "Benar, mengapa aku ada di sini? Bukankah aku dirantai?" Meskipun ia telah kehilangan kendali atas pikirannya, sebagian kesadarannya masih jernih. Namun, mengenai bagaimana ia bisa berada di sini, ia benar-benar tidak tahu sama sekali. Mendengar itu, Feng Jiu menyeringai dan matanya yang cerdas bersinar dengan kilatan licik saat dia berkata, "Tentu saja akulah yang membawa kakek keluar dari sana." Tetapi, melihat bahwa kakek akan bertanya lebih lanjut tentang hal itu, dia menyela perkataan kakek dan berkata sambil tertawa, "Tidak apa-apa kakek, jangan terlalu banyak berpikir karena kakek sudah keluar. Masih ada sisa racun di dalam tubuh kakek dan kita akan bicara setelah kakek sembuh. Aku akan mengambilkan semangkuk bubur untuk kakek terlebih dahulu." Melihatnya berbalik untuk berjalan keluar, patriark tua Feng tiba-tiba terkejut. Membawanya keluar dari kediaman Feng. Itu tidak mungkin, kan? Keamanan seperti apa yang mereka miliki di kediaman Feng, hanya sedikit orang yang tahu lebih baik daripada dia. Leng Xuang yang berada di halaman melihat Feng Jiu keluar dan segera menghampirinya untuk menyambutnya. "Nyonya. Leng Xuang, pergilah ke dapur dan lihat apakah Ibu Qing sudah menyiapkan bubur dan bawakan sedikit." "Ya." Leng Xuang menjawab dan segera menuju dapur. Setelah Leng Xuang keluar, Guan Xilin datang dengan langkah terseok-seok dan berkata, "Jiu kecil, aku sudah membawa kembali ramuan herbal dan aku sudah memerintahkan Ibu Qing untuk menyeduhnya dengan benar." "Oh iya, saat aku keluar pagi ini untuk membeli ramuan herbal, aku melihat orang-orang dari kediaman Feng mencari kemana-mana. Apakah menurutmu mereka akan berhasil menemukan jalan ke sini?" "Jangan khawatir. Bahkan jika mereka mencari sampai ke sini, semuanya akan baik-baik saja. Tapi, perhatikan lebih saksama pergerakan mereka selama periode ini." Tenang saja. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Guan Xilin mengangguk dan melihat ke arah kamar dan bertanya, "Apakah kakekmu sudah bangun?"